Kembali bersama saya Julius Innocentius Bion, mahasiswa Undana semester 4. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, di mana saya mendapatkan materi mengenai pembangunan manusia serta permasalahan yang dihadapi seperti kependudukan, pengangguran, isu gender terhadap wanita dan juga migrasi. Saya akan menjelaskan secara singkat paradigma pembangunan manusia, permasalahan serta solusi yang harus dilakukan pemerintah. Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Penekanan pada investasi manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Tanah, tenaga kerja, modal fisik bisa saja mengalami diminishing returns, namun pengetahuan tidak. Untuk meningkatkan kualitas manusia sebagai agen produktif harus menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun moral di berbagai negara, terkhususnya negara Indonesia yang banyak terjadi masalah. Masalah tersebut bisa datang dari kesalahan sistem kemasyarakatan maupun hubungan antar tingkatan pada masyarakat, sehingga timbullah masalah pada kependudukan, terjadi pengangguran, permasalahan gender pada wanita, dan juga migrasi. Untuk itu semua, pemerintah sebagai wakil dan wali dari masyarakat diharapkan mempunyai kepekaan yang tinggi akan permasalahan tersebut dan bersedia bekerja totalitas demi rakyat yang dipimpin agar ditemukan solusi terbaik demi kemajuan pembangunan negara. Itu tadi penjelasan sedikit mengenai paradigma pembangunan manusia, permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dapat diambil pemerintah. Selanjutnya di sini saya akan membahas lebih dalam mengenai materi-materi tersebut. Materi yang pertama yang akan saya bahas adalah paradigma pembangunan berwawasan manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua teori pembangunan manusia. Pembangunan manusia yang pertama adalah Production Center Development. Di sini lebih memfokuskan kepada produksinya. Jadi manusia di sini bukan sebagai subjek, tetapi sebagai instrumen atau faktor produksi, di mana manusia diandalkan untuk memproduksi sebanyak-banyaknya dan bukan mengandalkan manusia sebagai subjek untuk menjalankan suatu pembangunan. Yang kedua di sini adalah People Center Development, di mana di sini manusia betul-betul diandalkan sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Jadinya pembangunan diarahkan untuk kemajuan dari manusianya. Manusianya di sini akan diberikan keterampilan dan pemberdayaan agar kemampuan manusianya meningkat dan juga menghasilkan manusia-manusia kualitas yang akan membangun suatu daerah atau negara. Dari pembahasan tersebut, menurut saya pilihan yang terbaik adalah pilihan yang kedua. Pilihan kedua tersebut adalah People Center Development, karena di sini manusia atau rakyat lebih diarahkan sebagai bagian dari pembangunan itu sendiri. Artinya pembangunan akan sangat diandalkan dengan kualitas dari manusianya. Tetapi demi mencapai hal tersebut terdapat berbagai masalah. Masalah yang pertama adalah masalah kependudukan, masalah pengangguran, masalah ketidaksetaraan gender pada wanita, dan yang terakhir adalah masalah migrasi. Untuk itu saya akan membahas permasalahan-permasalahan tersebut. Permasalahan pembangunan manusia yang pertama adalah permasalahan kependudukan. Isu global kependudukan setiap tahun, lebih dari 93 juta orang lahir tiap tahunnya, di mana menambah jumlah penduduk dunia yang saat ini berjumlah 7,7 miliar. Ini data sebelum kejadian COVID-19, di mana lebih dari 82 juta orangnya merupakan penduduk yang lahir pada negara sedang berkembang atau negara dunia ketiga.
itu merupakan jelas adanya. Permasalahan pertumbuhan penduduk ini bukan hanya masalah mengenai kuantitasnya saja, tetapi bagaimana kesejahteraan penduduknya. Dampak pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan suplai bahan pangan yang semakin berkurang, kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa yang semakin menurun, dan juga kualitas dari SDM penduduk tersebut. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memperlambat pembangunan, dikarenakan yang pertama, mempersulit pilihan antara meningkatkan konsumsi saat ini atau melakukan investasi untuk masa yang akan datang. Yang kedua adalah mengancam keseimbangan antara sumber daya alam yang langka di dalam penduduk, di mana jika penduduk semakin banyak dan alam yang digunakan semakin sedikit karena digunakan untuk pembangunan terhadap fasilitas manusia ataupun membangun rumah, sehingga alamnya akan sangat berkurang, di mana air semakin berkurang, pepohonan juga begitu, sehingga menyebabkan manusia akan sangat kesulitan karena keadaan alam yang semakin kritis. Yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan ekonomi dan sosial. Permasalahan ini akan menyebabkan pemerintah sebagai pengatur dalam suatu negara akan semakin sulit karena jumlah penduduknya yang semakin tinggi, di mana dengan jumlah penduduk yang semakin tinggi tersebut, pemerintah harus menyediakan fasilitas ataupun pekerjaan supaya penduduknya tidak menganggur. Tetapi karena semakin banyak penduduk tersebut, akan sangat menyulitkan pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusianya sendiri, dan itu jelas membuat permasalahan pembangunan akan terjadi ke depan. Permasalahan pembangunan manusia yang kedua adalah permasalahan pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang masuk dalam usia angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang belum mendapatkan pekerjaan. Di sini saya akan mengklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, di mana seluruh angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, baik untuk pertama kalinya maupun yang sudah bekerja sebelumnya. Yang kedua adalah setengah pengangguran, di mana pekerja tersebut sebelumnya bekerja di bawah waktu penuh sehingga ia mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga adalah setengah pengangguran parah, di mana pekerja tersebut bekerja kurang dari 25 jam per minggu. Kenapa terjadinya pengangguran? Yang pertama dari dalam dirinya sendiri, di mana kualitas SDM yang dimiliki sangat rendah. Yang kedua adalah isu dalam masyarakat, di mana kaum wanita dipandang tidak memiliki kemampuan atau keahlian sama baiknya seperti kaum lelaki. Yang ketiga adalah terjadinya urbanisasi secara besar-besar, di mana penduduk desa lebih memilih untuk mencari pekerjaan di kota, dan tetapi mereka tidak memiliki keahlian sehingga terjadinya pengangguran yang semakin tinggi. Sedangkan mereka tidak memilih untuk menambah kualitas atau meningkatkan kualitas yang ada di desa. Kenapa pengangguran itu menyebabkan terhambatnya pembangunan manusia? Karena orang yang menganggur biasanya mereka tidak memiliki kualitas SDM yang baik, sehingga sulit bagi mereka untuk saling bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Itulah yang membuat mereka akhirnya menganggur dan terjadilah kemiskinan yang semakin parah. Dari situlah mereka terkadang memilih jalan pintas, di mana melakukan kriminal untuk mendapatkan uang. Dari situlah maka pemerintah merasa bahwa hal tersebut sangat menghambat pembangunan, karena mereka tidak bisa diandalkan karena kualitas SDM yang mereka miliki sangat parah untuk dimanfaatkan sebagai tenaga pembangun atau subjek untuk membangun manusia. Solusi yang bisa saya berikan di sini adalah pemerintah sebagai pemimpin dalam suatu negara atau suatu daerah lebih banyak melakukan pelatihan bagi para penganggur agar kiranya mereka memiliki skill atau keahlian yang dapat mereka andalkan untuk mendapatkan puing-puing uang. Permasalahan pembangunan manusia yang ketiga adalah permasalahan pada wanita. Disparitas atau ketidaksetaraan gender antara kaum laki-laki dan kaum wanita
terjadi akibat adanya asumsi dalam masyarakat bahwa kaum wanita tidak memiliki kemampuan atau keahlian yang sama baiknya dengan kaum laki-laki. Dan hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan banyak negara yang masih terjadi ketidaksetaraan gender. Perkembangan disparitas yang terjadi di Indonesia. Sebelum terjadinya emansipasi wanita, perempuan tidak diperkenankan untuk berkarir ataupun mengencam bangku pendidikan. Tetapi setelah adanya revolusi oleh Raden Ajeng Kartini, di mana perempuan sekarang dapat diandalkan dalam setiap pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pria. Tetapi untuk perkembangan emansipasi wanita sendiri terjadi pada tahun 1997, di mana pada saat itu terjadi krisis moneter yang menyebabkan banyak kaum pria yang akhirnya di PHK karena kebijakan perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja. Di situ perempuan sangat diandalkan, di mana mereka tetap dapat menghasilkan keuntungan bagi rumah tangganya dengan cara berusaha mikro seperti berjualan dan sebagainya. Dari situlah maka perempuan semakin diandalkan di Indonesia dalam setiap pekerjaan, apalagi yang berkaitan dengan pekerjaan laki-laki. Sekarang perempuan dapat melakukannya. Untuk dampaknya sendiri, ketidaksetaraan gender ataupun disparitas pada wanita dapat menyebabkan menurunnya kesejahteraan dan juga menghambat pembangunan. Kenapa menurunnya kesejahteraan? Karena kalau hanya mengandalkan kaum laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan ataupun melakukan pembangunan, maka produktivitas akan berkurang. Karena sebenarnya wanita pula dapat melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh para pria. Di sini para wanita saat ini dapat bekerja teknis seperti para pria, seperti ada yang menjadi polwan, menjadi dokter dan sebagainya. Di situ membuktikan bahwa sebenarnya perempuan juga memiliki kemampuan, tetapi hanya karena asumsi yang berkembang di masyarakat sehingga mereka terbiasa untuk bekerja di dapur bukan sebagai tenaga teknik seperti pria. Dan yang kedua adalah menghambat pembangunan. Karena hanya mengandalkan kaum laki-laki, maka tenaga kerja yang dimiliki oleh negara tersebut akan sangat sedikit. Jika perempuan juga diberikan pelatihan ataupun terlatih secara pendidikan, maka semakin banyak tenaga ahli ataupun tenaga kerja yang ada di dalam suatu negara. Hal tersebut maka akan berdampak pada pembangunan manusia yang terjadi di negara tersebut. Dan secara tidak langsung semakin menggerakkan kaum pria bahwa kaum wanita pula bisa melakukan pekerjaan mereka, dan mereka akan semakin meningkatkan kemampuan kerja mereka. Untuk solusinya sendiri di sini dari ketidaksetaraan gender, saya memberikan solusi bahwa kaum wanita pula harus mendapatkan pendidikan yang layak seperti kaum laki-laki. Karena sebetulnya bahwa semua manusia memiliki keahlian atau kemampuan yang sama baiknya, tergantung dari usaha yang mereka lakukan. Ya. Permasalahan pembangunan manusia yang keempat adalah permasalahan migrasi. Migrasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain, entah untuk menetap ataupun hanya untuk sementara. Untuk Indonesia sendiri, permasalahan migrasi terbesar adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mereka melakukan perpindahan karena dirasa bahwa di kota sendiri banyak pekerjaan yang bisa diandalkan untuk mendapatkan keuntungan. Dari hal tersebut maka berdampak pada pembangunan manusianya itu sendiri. Jika mereka warga desa tersebut dapat meningkatkan kualitas di desa dengan cara melakukan inovasi terhadap perdagangan, pertanian maupun peternakan, maka kualitas SDM ataupun kualitas sumber daya yang ada di desa sangat diandalkan. Mereka bisa mengolah alam dengan sangat baik untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Sedangkan dari hal tersebut, maka justru jika mereka pindah ke kota akan sangat berdampak pada tingkat pengangguran yang semakin tinggi, karena mereka tidak memiliki keahlian industrialisasi yang tinggi, sehingga justru mereka sulit bersaing dalam pekerjaan di kota. Dan itu
itu justru semakin meningkatkan kemiskinan yang ada dan menyulitkan pemerintah dalam melakukan pembangunan yang mengandalkan manusia sebagai subjeknya. Solusi yang bisa saya sampaikan di sini bahwa masyarakat desa harus lebih berinovasi, melakukan terobosan dalam mengolah sumber daya alam yang ada di desa. Karena dengan begitu mereka tetap mendapatkan penghasilan yang sama baiknya atau sama besarnya dengan masyarakat di kota.